Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Oke, di sini saya mencoba fitur baru dari Google Slide ya. Ada Q&A. Jadi ini belum pernah saya pakai sebelumnya. Nah, kebetulan ya kita sedang kelas online. Jadi kalau ada yang ingin bertanya ya, silakan bisa masuk di website berikut gitu ya. Nanti kalian tinggal ajukan pertanyaan di sana. Adapun pertanyaan kalian akan muncul di PPT ya. Nah itu yang akan coba kita lihat ya. Yang lain juga bisa melihat pertanyaannya dan bisa memberikan rating pertanyaan ya. Mungkin ya. Dicoba sajalah ya. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Melakukan perkuliahan karena saya ada agenda lain gitu ya yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah kita ganti ya di pertemuan sekarang seperti itu. Oke. Di pertemuan ke-9 kita akan membahas relokasi. Ya. Yang akan kita bahas relokasi. Bentar, mungkin ada yang bertanya, memangnya apa perbedaan relokasi dan penentuan lokasi? Ya, kan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya terkait lokasi ya. Mungkin ada yang masih ingat bahwa cara menentukan lokasi kita harus membutuhkan beberapa parameter ya, membutuhkan beberapa data. Yang pertama adalah yang pastinya waktu Kedatangan, Pak. ya, bagus ya. Waktu kedatangan atau waktu tiba masing-masing gelombang ya. Gelombang P dan gelombang S. Dan itu sudah kalian pelajari di praktikum ya. Harapannya seperti itu. Lalu yang kedua, koordinat stasiunnya ya. Koordinat stasiunnya. Stasiun-stasiun mana saja yang memiliki informasi waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S. Lalu yang ketiga, ada yang bisa menebak informasi yang ketiga apa? Koordinat stasiun, Pak. Ya, itu sudah. Yang kedua kan? Koordinat stasiun. Origin time termasuk nggak sih, Pak? Origin time Apa itu yang dia kita termasuk cari. waktu tiba P dan S juga, Pak? Waktu tiba kan data ya. Ini data ya yang data yang kita dapatkan ya. Data yang kita gunakan untuk menentukan lokasi ya. Ya di dalam penentuan lokasi nanti ada kode epicenter ya. Latitude, longitude, lalu ada kedalaman dan juga ada origin time ya. Ini include semua kita cari ya. Ini yang tidak kita ketahui dan yang ingin kita cari kan sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Data apa yang kita butuhkan untuk mencari informasi-informasi ini? Waktu tiba gelombang P dan gelombang S, koordinat stasiunnya, dan yang terakhir adalah kecepatan penjalaran gelombangnya, bukan Pak? Ya betul ya. Terima kasih banyak ya Sultan dan Willy ya. Jadi selain waktu tiba gelombang P dan gelombang S, koordinat stasiunnya, dan yang terakhir adalah kecepatan. Model kecepatannya. Kecepatan P dan S ya. Karena ingat ya, dari persamaan sederhana V sama dengan S per T. Yang mau kita cari adalah S. Informasi yang diketahui adalah P dan T-nya. Jadi kita punya informasi model kecepatan, kita punya informasi waktu tiba, kita bisa menentukan jaraknya. Nah, jarak ini nanti akan kita gunakan untuk
mendapatkan posisi, ya, posisi hypocenter. Ya. Longitude, kedalaman, dan juga origin time. Ingat ya, realitanya kita belum punya nih ya. Realitanya kita belum punya, tapi yang di praktikum kan sudah ada ya. Sudah ada data-data ini, tapi asumsinya belum ada. Jadi kita mendapatkan informasi dari masing-masing stasiun berupa rekaman seismogram. Rekaman seismogram itu kita ekstrak data-datanya berupa waktu tiba, gelombang P dan gelombang S. Kita tambahkan informasi koordinat stasiun dan model kecepatan gelombang P dan gelombang S. Dari mana model kecepatan ini? Dari referensi model satu dimensi. Bisa PREM, bisa IASP 91 atau AK135, macam-macam, banyak sekali ya. Nah, kita gunakan semuanya, kita pakai metode Geiger ya. Metode Geiger ya. Dengan memanfaatkan persamaan matriks kita dapat lokasi hypocenternya ya, dan juga origin time-nya. Oke. Kembali lagi ke pertemuan kita ini ya. Lalu apa bedanya dengan relokasi? Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Oke. Ini outline kita. Kita akan membahas metode relokasi double difference, dan yang kedua adalah manfaat relokasi hypocenternya. Latar belakang kenapa kita butuh relokasi. Relokasi berasal dari kata re dan lokasi ya, yang artinya menentukan kembali lokasinya. Lokasi yang sudah kita punya, kita coba tentukan lagi, kita update lagi. Kenapa kita butuh update lagi? Karena sejatinya dalam penentuan lokasi hypocenter ada beberapa tingkat kesalahan atau ketidakpastian, uncertainty. Ya, ada beberapa tingkat kesalahan. Yang paling sederhana saja adalah dari pembacaan waktu tibanya. Saya bisa jamin saat kalian picking waktu tiba gelombang P dan gelombang S, masing-masing dari kalian bisa menghasilkan waktu tiba yang berbeda-beda. Saya bisa jamin itu. Jadi tergantung dari siapa yang mempicking, seperti itu ya. Jadi pembacaan waktu tiba ini nanti akan berpengaruh pada ketidakpastian lokasi hypocenter, gitu ya. Seperti itu. Itu yang paling sederhana, yang paling bisa kalian pahami ya saat kalian praktikum. Kalian bisa cek ke teman kalian yang punya event yang sama atau event data praktikum itu ya. Kalian picking datanya, kalian lihat di AS file-nya, database-nya itu. Ternyata saat kalian cek dengan rekan kalian, waktu tibanya berbeda ya. Berbeda dalam detik atau berbeda dalam milidetik, bahkan berbeda dalam menit ya. Bisa saja ya. Ya. Itu yang pertama, ketidakpastian yang pertama. Lalu ketidakpastian yang kedua adalah model struktur kecepatan. Kita tahu bahwa model satu dimensi saja itu banyak variasinya. Ada PREM, ada ISP 91, AK135, macam-macam ya. Yang saya tampilkan di materi itu, materi di pertemuan sebelum UTS itu hanya beberapanya saja. Sisanya banyak sekali ya. Model-model kecepatan satu dimensi ya. Tinggal gini, model mana yang sesuai dengan daerah kita. Nah, itu ya yang harus jadi pertimbangan ya. Model mana yang sesuai dengan daerah yang mau kita teliti ya, seperti itu. Lalu ada faktor ketidakpastian yang lain. Sebaran jaringan stasiun seismik. Ya. Yang nanti ini ada kaitannya dengan yang ini nanti ada kaitannya dengan azimut gap. Azimut gap. Ya. Idealnya seperti ini. Kalau kita ingin menentukan lokasi hypocenter, misal di situ ya, di titik itu ya, maka
Distribusi stasiunnya harus mengitari lokasinya, mengitari hiposenternya seperti itu. Ini yang bagus, ini yang ideal, ini yang memiliki ketidakpastian yang rendah. Tapi realitanya tidak begitu, ya. Misal saat kita menentukan lokasi hiposenter di sebelah barat Sumatera, di daerah Megatrust. Ini kita ada Sumatera seperti ini ya. Lalu biasanya kejadian-kejadian gempa itu ada di sini. Kira-kira di mana posisi stasiunnya? Di darat, Pak. Nah, di darat ya, di sini. Bagus ya, Fatan ya, di sini. Yang artinya ada absen kehadiran stasiun yang di sebelah baratnya kejadian gempa. Nah, itu kita sebut sebagai azimuth gap. Ya, jadi sebaran yang tidak merata akan menghasilkan ketidakpastian lokasi epicenter. Ya. Oke, sehingga dari beberapa faktor tersebut kita perlu relokasi hipocenter. Dengan cara apa? Kita bandingkan dua kejadian gempa yang berdekatan. Ya, kita bandingkan dua kejadian gempa yang berdekatan untuk menghasilkan presisi yang tinggi. Oke ya, ini ada beberapa istilah ya. Ada presisi, ada dua kejadian gempa yang didekatkan ya. Nah, itu kita akan bahas di slide berikutnya ya. Oke. Sekarang kalian coba amati gambar ini. Ya. Gambar ini menunjukkan distribusi lokasi hipocenter sebelum relokasi dan setelah relokasi. Sebelum itu ada di gambar A, setelah itu ada di gambar D ya. Oke. Ya maksudnya di sebelah. Saya tunjukkan gambar 1 dan gambar 2 saja lah, biar clear ya. Nah, 1 dan 2 seperti ini. Kalian bisa melihat lokasi hipocenter sebelum dilakukan relokasi ya lebih scatter, lebih tersebar, sporadis gitu ya, lebih tersebar seperti itu. Ya. Tapi pada kenyataannya kita tahu ya bahwa kejadian gempa itu nggak terjadi di mana-mana ya. Kita tahu bahwa kejadian gempa itu ada lokasinya, ada sumber gempanya, dan itu di patahan atau di tempat-tempat yang lain khusus ya, misal daerah vulkanis ya, karena ada banyak getaran akibat tekanan magma, daerah megatrust gitu ya, batas lempeng dan lain sebagainya. Ini ya lokasinya spesifik lah ya, sehingga harusnya dia mengumpul di suatu area. Dan setelah terjadi relokasi terlihat itu, kalian bisa melihat bahwa ada peningkatan presisi. Saya ulangi lagi kata ini, presisi. Ada peningkatan lokasi presisi ya, lokasi hiposenternya. Yang sebelumnya sporadik seperti ini, dia membentuk sebuah geometri yang mungkin saja geometri tersebut ya, atau tren tersebut mengindikasikan geometri patahannya. Ini yang paling penting ya. Oke. Sehingga kalau kita lihat gambar ini gambar di sebelah kanan ya. Kalian bisa melihat terhadap kedalaman sebelum terjadi relokasi, kalian bisa melihat distribusi kedalaman ya, kedalaman gempanya itu seperti ini bentuknya. Wah, ini umum sekali terjadi ya kalau kalian ambil data di mana, di ISC atau di USGS atau di data BMKG sebelum relokasi ya. Lalu kalian plot terhadap kedalaman, bentuknya itu mirip-mirip seperti ini. Dia punya kesamaan lokasi kedalaman ya. Dia punya kesamaan gitu ya, beberapa kesamaan lokasi kedalaman gitu ya. Dan punya tren seperti ini. Kan nggak mungkin ya seperti ini ya, masa seperti ini ya. Realitanya kan nggak mungkin seperti ini ya kan.
maka kita perlu melakukan relokasi. Dan ternyata setelah dilakukan relokasi, kita bisa melihat trennya. Nah, tren ini yang mungkin saja ya mewakili geometri patahannya. Nah, itu ya. Jadi relokasi ini penting sekali kalau kita ingin memanfaatkan distribusi epicenter untuk memetakan geometri. Misal geometri slab atau geometri patahan dan lain sebagainya. Kita butuh relokasi seperti itu. Karena kalau nggak butuh relokasi jadinya kelihatan tapi lebih sporadis seperti itu ya. Ada beberapa kondisi. Oke, ini sudah kita jelaskan ya di latar belakang. Saya skip. Nah, di sini ada istilah penentuan lokasi gempa bumi ya. Ada absolut dan relatif. Absolut itu kita gunakan, istilah yang kita gunakan untuk menentukan lokasi. Ya. Lalu untuk penentuan relatif, ini istilah yang kita gunakan untuk relokasi. Ya. Jadi kalau lokasi itu kita butuh banyak data stasiun untuk mendapatkan satu gempa saja. Ya. Dan itu sudah kalian lakukan di praktikum ya. Adapun relokasi kita mempertimbangkan gempa-gempa yang ada di dekatnya, gitu ya. Lalu kita tingkatkan presisinya, sehingga kita membutuhkan banyak stasiun, tapi hasilnya adalah banyak gempa, gitu ya. Banyak gempa, banyak stasiun. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya, bisa raise atau kalau mungkin agak malu gitu ya untuk bertanya, silakan kalian ketik saja pertanyaannya di mana ini, di website ini ya, sembari saya mencoba ya, seperti itu. Oke, tadi saya sudah sebutkan istilah presisi. Apa itu presisinya? Nah, presisi sebenarnya lebih kepada kalau kita punya apa namanya ini, target panah ya, yang bentuknya seperti ini. Lalu kita punya kesempatan 4 kali memanah. Ya. Kita punya kesempatan 4 kali memanah. Ada skenario pertama seperti ini dan ada skenario kedua seperti ini. Ya. Target yang punya nilai tinggi kan berada di tengah. Ya. Nah, kalau kita lihat di skenario pertama dibandingkan dengan skenario kedua, titik percobaannya ternyata cukup dekat. Ya. Cukup dekat dengan nilai yang paling besar, gitu ya. Nah, dibandingkan dengan skenario kedua yang cukup jauh dari nilai sebenarnya. Nah, perbandingan antara nilai sebenarnya atau lokasi sebenarnya dengan lokasi yang kita prediksi itu kita sebut dengan akurasi. Ya. Akurasi ini membandingkan antara nilai atau posisi sebenarnya dengan posisi atau nilai yang kita prediksi. Semakin dekat dengan sebenarnya, maka akurasinya semakin tinggi. Tapi presisi itu beda. Istilah presisi ini kita gunakan apabila setiap percobaan yang kita lakukan itu memiliki nilai yang mirip-mirip, memiliki nilai yang berdekatan. Jadi kalau kita lihat di skenario kedua, dia jauh dari lokasi sebenarnya. Tapi dia memiliki presisi yang tinggi. Seperti ini. Jelas ya? Antara akurasi dengan presisi ya. Gak ada yang bingung ya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi akurasi itu kita bandingkan ya, dengan nilai sebenarnya. Sedangkan presisi itu lebih kepada pengelompokan nilai, pengelompokan data yang memiliki nilai yang hampir mirip. Adapun untuk relokasi itu lebih kepada presisi. Ya. Jadi
relokasi itu lebih kepada presisi. Kita ingin meningkatkan presisi distribusi lokasi hipocenter yang sudah kita dapatkan. Kita tingkatkan sehingga harapannya manfaat-manfaat ini bisa kita dapatkan. Yang pertama, studi proses sumber gempa bumi. Ya, jadi kita bisa lebih presisi ya dalam menentukan mana lokasi-lokasi sumber gempa bumi. Ya. Kalau sebelum direlokasikan lebih sporadis ya, tersebar kemana-mana data-data lokasinya itu. Kalau yang sudah direlokasi dia mengklaster ya, membentuk klaster-klaster yang mungkin saja klaster-klaster itu mengindikasikan lokasi sumber gempa buminya. Ya. Nah, atau yang kedua ya, yang kedua ini kita bisa mempelajari foreshock dan aftershock. Ingat, foreshock dan aftershock itu adalah kejadian gempa sebelum dan setelah terjadi gempa utama yang memiliki magnitudo yang lebih rendah ya. Dan biasanya lokasinya itu dekat dengan gempa utama. Nggak mungkin kalau kita punya main shock di Lampung, aftershocknya di Sulawesi, misalkan gitu. Kan nggak mungkin ya. Harusnya ya kalau main shocknya itu di daerah sekitaran Lampung ya, aftershocknya juga di sekitaran itu. Nah, sehingga kita butuh relokasi untuk meningkatkan presisi. Jadi dia lebih mengklaster. Ya. Seperti itu. Yang ketiga, studi seismotektonik mengidentifikasi struktur. Ya. Seperti yang sudah saya perlihatkan, cross section terhadap kedalaman, distribusi lokasi epicenter. Setelah kita melakukan relokasi, kita bisa melihat distribusi epicenter yang diduga selaras dengan struktur patahannya, gitu ya. Yang keempat, estimasi bahaya gempa, ya, yang nantinya ini nanti lebih kepada seismic hazard assessment, yang selanjutnya itu bisa digunakan untuk DSAA, Deterministic Seismic Hazard Assessment, atau PSAA, Probabilistic Seismic Hazard Assessment, ya, membutuhkan data yang lebih presisi. Lebih bagusnya data yang lebih presisi, ya. Dan yang terakhir adalah inversi pencitraan interior bumi, ya, untuk mencitrakan distribusi kecepatan, gitu ya, distribusi kecepatan di daerah subduksi, gitu ya, atau citra velocity bawah permukaan di kerak, gitu ya, batas moho dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita butuh data yang lebih presisi, gitu ya, agar lebih bagus pencitraannya. Oke, sebenarnya inversi pencitraan interior bumi ini bisa kalian dapatkan di mata kuliah geotomografi, ya, jika dibuka. Jadi kita memanfaatkan waktu tiba yang sudah kalian dapatkan tadi, waktu tiba gelombang P, waktu tiba gelombang S, kalian sudah menentukan lokasi hiposenternya, sudah kalian relokasi. Data-data itu kita gunakan untuk memetakan variasi kecepatan. Mirip dengan seismik refraksi, ya, mirip dengan seismik refraksi. Tetapi kita memanfaatkan penjalaran gelombang atau raypath, ya, dari masing-masing event ke stasiun untuk mendapatkan citra kecepatan, ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasi bagaimana manfaat relokasi epicenter itu kita gunakan untuk mengidentifikasi struktur patahan. Ya, dari distribusi kejadian gempa yang ada terhadap kedalaman, setelah relokasi, ketika kita slice cross section, gitu ya, kita bisa melihat adanya tren seperti ini, yang nggak mungkin kalian dapatkan kalau kalian hanya memanfaatkan lokasi epicenter saja sebelum relokasi. Ya, ada tren seperti ini. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi struktur patahan. Di sini ada yang ingin bertanya, silakan.
kombinasinya seperti apa? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Secara lateral yang menekan. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke persamaan matriks relokasi ya atau konsep dasar matematis relokasi, saya coba kembali ke penentuan lokasi ya, penentuan lokasi posenter. Kira-kira acuan kualitas posenter yang baik itu yang seperti apa? Ya. Nah, ini materi yang kurang di pertemuan sebelumnya ya. Ini saya tambahkan. Oke. Jadi untuk mendapatkan kualitas posenter yang baik ya, kita butuh sedikitnya 8 data observasi. 8 data observasi. Ya, baik itu gelombang P maupun gelombang S. Dan paling sedikit 1 fase gelombang S. Jadi dari 8 data observasi itu ya seminimal-minimalnya salah satunya adalah waktu tiba gelombang S. Ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir non-uniqueness pada penentuan lokasi posenter. Ketebalan sedimennya sangat tebal. Non-uniqueness ya, atau ketidakunikan ya. Ya, secara umum kan metode geofisika kan seperti itu ya. Ketika data geofisika kita gunakan untuk mendapatkan model, pasti ada namanya non-uniqueness di situ. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa meminimalkan non-uniqueness tadi, gitu ya. Apa non-uniqueness ya? Saya rasa kalian sudah paham lah ya non-uniqueness lah ya, ketidakunikan ya. Jadi macam-macam model itu kalau kita forward modeling bisa menghasilkan satu data kalkulasi yang serupa. Ya. Jadi itu ya, itu tantangan sebenarnya, tantangan dalam metode geofisika. Challenging-nya itu di situ. Challenging-nya itu kita mampu bisa menghasilkan model dengan non-uniqueness yang lebih rendah, gitu ya. Dari berbagai cara. Oke, 2 azimuthal gap. Nah, ini yang saya jelaskan ya tadi di slide sebelumnya ya. Minimal-minimalnya tidak lebih dari 180 derajat azimuthal gap. Ya. Jadi kalau lebih dari 180 derajat, saya rasa kualitas lokasi posetannya jadi kurang baik. Ya, karena sudah nggak pasti ya. Apakah dia jauh dari stasiun, apakah dekat dari stasiun, kan nggak bisa dikontrol ya. Karena nggak ada stasiun-stasiun yang ada di seberangnya gitu ya, di sebaran lainnya seperti itu. Oke, lalu distance, jarak ke stasiun terdekat, maksudnya jarak epicenter. Ya. Ini panjang ya konteksnya ya, tetapi intinya seperti ini. Kalau kita ingin menentukan lokasi epicenter gitu ya, di kedalaman tertentu, ini kedalaman D misal, gitu ya, maka stasiun yang kita butuhkan gitu ya, kalau bisa ada yang memiliki jarak kurang dari D, atau yang memiliki jarak lebih dari D, seperti itu. Jadi ada perwakilannya lah, masing-masing ada yang dekat, ada yang jauh. Jangan semuanya jauh semua atau semuanya dekat semua gitu ya. Seperti itu. Oke, itu untuk menentukan lokasi ya. Dan yang terakhir adalah RMS yang rendah, root mean square, error antara data kalkulasi dan data observasi. Apa datanya? Datanya berupa waktu tiba ya. Waktu tiba kalkulasi dan waktu tiba observasi, kalau kita minimalkan, kita hitung menggunakan RMS, hasilnya kurang dari 2. Bagusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya rasa ini sudah ya, sudah kita jelaskan metode Geiger. Nah, metode Geiger ini adalah metode yang menjadi landasan untuk metode double difference. Karena sebenarnya prinsipnya mirip, gitu ya. Tapi metode double difference ini memanfaatkan pasangan event atau event pair, pasangan event ya.
gitu ya. Jadi pasangan event ya, kita coba meminimalkan ya, meminimalkan jarak ya antar pasangan event ini ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan waktu tiba yang diterima oleh stasiun yang sama, nggak jauh berbeda, tidak jauh berbeda. Ya. Jadi T gempa 1 dengan T gempa 2 dari masing-masing fase gelombang P dan gelombang S itu tidak jauh berbeda, gitu ya, atau mendekati nol lah, sehingga meningkat presisinya seperti itu. Jadi informasi apa yang dibutuhkan? Ya, kita sudah ada dulu informasi lokasi hiposenternya. Ya. Jadi nggak bisa ya dari awal misalkan dari kita nggak punya hipocenter, tiba-tiba kita mau langsung relokasi, nggak bisa. Kita harus menentukan lokasinya dulu, baru kita lakukan relokasi. Jadi nggak bisa lompat dari pengamatan seismogram langsung ke relokasi, nggak bisa. Harus melalui tahapan penentuan lokasi dulu. Walaupun ketidakpastiannya masih tinggi ya, tidak masalah. Nanti kita tinggikan presisinya. Model kedua atau case kedua ini adalah Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita punya dua event I dan event C ya, ini satu pasangan event. Lalu diterima di stasiun K dan stasiun L. Ya. Kalian coba amati yang stasiun K terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara menentukan residualnya? Ya. Kan kalau residual dikikir kan R sama dengan T ops dikurang T kal ya, pada event yang sama gitu ya. Terus masing-masing stasiunnya seperti itu. Ya. Tapi untuk yang double difference bagaimana? Nah, tinggal kita kurangkan saja pasangan eventnya seperti itu. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini ya. Jadi residual yang dipakai double difference itu adalah ingat ya, eventnya itu adalah pasangan event I dan J, stasiunnya adalah stasiun K. Jadi kalau kita lihat di sini ada IJ yang merupakan pasangan event, K merupakan indeks stasiun. Ya. Jadi di sini kita selisihkan bahwa observasinya itu kecil, masing-masing event, data observasinya harusnya tidak jauh berbeda, dan kalkulasinya juga tidak jauh berbeda. Sehingga selisih observasi dan selisih kalkulasi, kalau kita selisihkan, ya, harusnya mendekati 0. Ya. Karena antara selisih data observasi dan selisih data kalkulasi harusnya mirip kan, ya, sehingga mendekati. Itu yang mau kita coba kecilkan residual. Ya. Semakin kecil residualnya semakin bagus. Ini untuk yang data ya, untuk mendapatkan vektor data ya, seperti ini. Adapun untuk matriks Jacobiannya yang berisi apa namanya, yang berisi turunan pertama ya, persamaan forward modeling, kita menggunakan persamaan yang ini ya, yang ini ya, seperti itu untuk mendapatkan delta T, delta X, delta Y, delta Z untuk event I ya, ini event I, lalu DT, delta X, delta Y, delta Z untuk event J. Jadi event I dan event J, lokasi dan waktu origin time-nya diupdate bersamaan. Ya. Seperti itu.
ditambah integral dari Nah, ini saya rasa dari sini mudah-mudahan kalian bisa terjemahkan ke bentuk matriksnya ya. Karena ini simpel sekali ya, tinggal dikeluarkan saja dt dx dy dz-nya ya. Sisanya kan ini satu ya. Satu terus dot per do x, dot per do y, dot per do z pada event i, lalu minus 1 minus dot per do x event j dan seterusnya. Itu masuk ke dalam matriks kernel. Mudah-mudahan kalian bisa membayangkan bagaimana susunan matriksnya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Menyelesaikan persamaan tersebut, kita bisa selesaikan perubahan tekanannya lebih dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke program HypoDD-nya ya. Ada namanya program yang digunakan khusus untuk relokasi dengan menggunakan metode double difference. Nama aplikasinya adalah HypoDD ya. Dan itu tidak kalian dapatkan saat praktikum ya. Tapi kalau kalian memang ada peminatan gitu ya, tugas akhir ke relokasi, itu bisa melakukan relokasi HypoDD. Kalian bisa belajar dari sini. Adapun untuk praktikum itu tidak disertakan ya relokasi ya. Oke, tapi di sini saya coba jelaskan ya bagaimana deskripsi programnya gitu ya, dan file-file apa saja yang dibutuhkan. Jadi sebelum menggunakan program HypoDD, sebenarnya ada satu program yang khusus untuk mengkonversi file, namanya PH2DT. Ya. Jadi PH2DT ini mengkonversi data fasa ke data pasangan event. Ya, karena kan sejatinya double difference kan kita butuh pasangan event ya. Event-event mana saja yang berpasangan gitu ya. Nah, itu yang coba dikonversi gitu ya. Dicari ya dengan menggunakan program PH2DT. Nah, adapun file inputnya, file fasa inputnya itu strukturnya seperti ini. Jadi ada satu event yang ditandai dengan tanda pagar, lalu di bawahnya berisi informasi stasiun-stasiun mana saja yang merekam beserta waktu tibanya. Ya. Lalu menyiapkan data stasiunnya, ya, data koordinat stasiunnya masing-masing stasiun. Dan yang terakhir kita masukkan beberapa parameter penentu. Ya. Ada min WKHT, ada max dis, ada max sep, ada max NGH, min LNK, min ops, dan max ops. Ya. Ini adalah parameter-parameter kontrol untuk PH2DT. Ya. Ini sudah kita jelaskan ya. Sederhananya PH2DT itu mengubah fase dat menjadi dt.ct, yaitu untuk menentukan pasangan tiap event gempa. Ini penjelasannya dari masing-masing parameter ya. Min WKHT itu adalah minimum pembobatan peaking. Biasanya kalau kalian peaking, itu kalian tentukan bobotnya. Ada yang bobot itu maksudnya prioritas. Ada yang data dengan pickingan bagus, itu kalian kasih bobot tinggi, sedangkan pickingan yang masih diragukan, ya ini benar apa enggak gitu ya, atau ini sesuai atau tidak lokasinya, nah ini kalian kasih bobot yang rendah. Jadi ada pembobotan di sini. Lalu ada max dis. Nah ini jarak epicenter, jarak maksimum epicenter antara pasangan event dengan stasiun. Ya. Ingat, pasangan event. Jadi dianggap itu punya posisi yang sama ya, dua event ini ya. Lalu ada max set. Nah ini dalam konteks hypocenter ya, dalam konteks hypocenter. Lalu yang selanjutnya adalah max NGH. Nah ini jumlah maksimum tetangga per event. Jadi satu event ini punya tetangga berapa gitu ya, jumlahnya, maksimumnya.
Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah jumlah minimum hubungan ya yang disyaratkan untuk mendefinisikan satu tetangga. Jadi dalam satu tetangga itu, kalau kita punya tetangga, minimum orangnya gitu ada berapa, atau minimum imigrannya ada berapa. Ya. Adapun min ops dan max ops ini adalah minimum hubungan dengan maksimum hubungan tiap pasangan yang disimpan pada dt.ct seperti itu ya. Ini file sebenarnya, file output seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita bisa gunakan program HypoDD dengan menggunakan file dt.ct. Intinya seperti itu. Oke, itu saja materi untuk pertemuan 9. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, kita istirahat terlebih dahulu 2 menit ya. Nanti kita masuk lagi di jam 11 untuk materi ke-10 ya. Silakan kalian bisa istirahat.
terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada pada zona-zona rentan. Adapun ketujuh segmen tersebut adalah Oke ya, kita lanjutkan pertemuan 10 segmen ya. Siulak, segmen Suliti, Kira-kira masih semangat segmen tidak? Sumani, segmen Sianok, segmen Sumpur, Masih, Pak. segmen Barumun, Semangat, dan Pak. Angkola. Ya, semangat ya. Ketujuh, segmen Sesar Sianok mengalami pergeseran Kita dan akan coba masuk mengakibatkan ke gempa bumi materi yang 6,3 baru sampai ya, 6 yaitu parameter 0 sumber derajat 30 gempa. menit lintang selatan dengan jarak antara 2 Outline-nya itu sampai 5 ada km 6 ya. sebenarnya. Tapi jangan khawatir, masing-masing Peta outline ini citra nggak akan reduksi ke banyak kok ekuator materinya ya. dapat menginterpretasi Dimulai pola dari kelurusan model struktur sumber geologi gempa pada Haskell. daerah. Tapi sebelumnya kita akan belajar istilah yang digunakan untuk model sumber gempa ya. Lalu yang kedua ada source time function. Yang ketiga ada directivity. Keempat, momen seismik. 5, sumber gempa di Indonesia dan potensi gempa besar Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan model sumber gempa. Istilah tersebut adalah yang membentuk rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang bicara ini punya istilah 1.650 Indonesia km dari ujung utara Aceh sampai yaitu retakan atau robekan. ke ujung Tapi commonnya atau umumnya yang dipakai adalah istilah rupture ya, walaupun saya rasa peneliti di Indonesia juga bilang ke ujung selatan Provinsi jadi rupture Lampung. ini ya Tercatat ada istilah 40 gunung di Bukit Barisan mulai dari peristiwa di Gunung mana Bandahara batuan di atau Aceh batuan Tenggara patah hingga atau Gunung retak Tanggamus di Lampung. sepanjang suatu patahan. Rangkaian pegunungan ini Sederhananya, mempunyai puncak tertinggi yaitu Gunung Sederhananya adalah rupture ini Rangkaian merupakan Pegunungan Bukit Barisan ini cakupan terletak di dekat atau pertemuan area, antara lempeng tektonik di Eurasia bidang yaitu berupa patahan lempeng benua, yang Pulau Siberut dan Pulau yang Engalue, bergeser Pulau saat Banyak, terjadi gempa. Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Siberut, dan Misalnya, Pulau Enggano. Kita punya Rangkaian pegunungan wujud visual dari aktivitas pergeseran bidang patahan lempeng bumi di Pulau ini bidang Sumatera. patahan ya. Ya, bidang patahan. Ketika bidang patahan ini merilis gempa, maka bidang patahan ini terjadi pergeseran ya. Slip, istilah Inggrisnya ya. Slip atau pergeseran. Nah, pergeseran atau slip ini itu biasanya pada gempa-gempa yang kecil itu tidak terjadi di seluruh area patahan. Tidak. Mungkin hanya sebagiannya saja terjadi di sini gitu ya. Cakupannya segini saja gitu ya. Rupture-nya atau cakupan slip-nya gitu ya. Kecuali kalau terjadi gempa besar. Kalau terjadi gempa besar kemungkinannya semua area patahan, semua bidang patahan ya. Semua area di bidang patahan mengalami pergeseran. Gitu ya. Jadi tolong coba dicerna ya. Rupture itu adalah cakupan atau area terjadinya pergeseran pada bidang patahan. Ya. Beda dengan bidang patahan itu sendiri ya. Contoh lebih konkretnya itu ada di gambar sebelah sini. Ya, gambar di sebelah kanan. Di sini ada 3 segmen. Ya, ada 3 segmen. Segmen yang di sebelah kanan atas ya, pada gambar di atas itu, segmen di sebelah kanannya itu ditampilkan secara kedalaman itu di sini ya. Di sebelah kiri. Jadi posisinya agak terbalik. Ke ujung selatan Provinsi Lampung. Oke. Nah, kalau kita lihat ke ujung selatan warna-warna yang Provinsi Lampung adalah warna-warna tercatat ada 40 gunung di Bukit Barisan mulai dari bagian, Gunung Bandahara di Aceh Tenggara hingga Gunung Tanggamus di Lampung. Yang berupa lempeng samudra. Semakin gelap warnanya, Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia yang berada di antara jalur tersebut di mana atau Pulau Simalue, Pulau Banyak, Eurasia, laut tertinggi, 10 gunung di Bukit Barisan mulai dari gunung. Tidak semua segmen pertama, ini segmen pertama.
tidak semua segmen pertama ini mengalami pergeseran. Dari keseluruhan bidang patahan, hanya sebagiannya saja yang mengalami slip atau pergeseran. Nah, area slip itulah yang kita sebut sebagai rupture. Oke, lanjut ya. Nah, ketika robekan itu sampai di permukaan, maka permukaan yang mengalami robekan ini kita sebut sebagai surface rupture. Ya, tinggal transliterasi aja, surface rupture ya berarti robekan yang sampai di permukaan. Ya, seperti itu. Kira-kira jelas ya istilahnya ya? Aman ya? Oke, Dinda, silakan. Izin bertanya Pak, kalau gitu untuk rupture sendiri itu perbedaannya dengan sesar apa ya Pak? Dengan apa? Dengan sesar Pak. Dengan sesar. Oke. Sesar dan rupture. Apa perbedaan? Ya. Sesar itu kan punya nama lain ya. Nama lainnya adalah patahan ya. Oke. Sesar atau patahan itu punya bidang ya. Punya bidang gitu ya. Jadi ketika kalau sesar gitu ya, sesar itu punya bidang. Bidang yang punya potensi terjadinya pergeseran. Kalau kita gambarkan misalnya, ini sesar turun misal. Nah, secara 2 dimensi seperti ini ya. Tapi kan secara 3 dimensi bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Yang saya arsir di sini, nah ini adalah bidangnya ya, sampai ke bawah sini ya. Nah, sampai sini. Seperti ya. Jadi ini adalah bidang patahan. Bidang patahan itu adalah bidang yang memiliki potensi slip potensi ya. Potensi terjadinya pergeseran atau slip. Bidang ya. Tetapi rupture itu menyesuaikan dengan energi yang dirilis. Ya. Misal, area patahannya itu segini, misalkan ya, sebesar ini. Ya. Tapi patahan ini tidak mesti terjadi gempa-gempa tinggi kan? Bisa saja terjadi gempa-gempa yang memiliki magnitudo yang rendah. Kalau terjadi magnitudo rendah, biasanya cakupan pergeserannya, slipnya itu nggak lebar ya. Misal cakupan pergeserannya hanya segini saja, sisanya tidak mengalami pergeseran karena energinya tidak mampu sampai ke area yang seperti di daerah yang lebih jauh gitu ya. Yang misalkan lokasi hiposenternya nih, ya. Jadi biasanya lokasi yang dekat dengan hipocenter kan memiliki pergeseran yang lebih tinggi. Nah, pergeseran yang lebih tinggi itu kan akan men-trigger daerah-daerah sekitarnya di sekitaran bidang patahan itu untuk melakukan pergeseran. Nah, gitu ya. Seperti itu. Sampai di mana terjadi perbedaan ya antara daerah yang slip dan daerah yang tidak ada slip. Nah, area inilah, area yang mengalami pergeseran inilah yang kita sebut sebagai rupture. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami tidak, Dinda? Bisa Pak. Oke, ya. Bagus ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita coba lihat contohnya. Contoh rupture yang pernah terjadi di beberapa gempa besar, termasuk gempa Aceh pada tahun 2004. Kalian bisa melihat bahwa gempa dengan magnitudo yang sangat tinggi, ini sekitar 9,1 atau 9,2 ya, momen magnitudo. Ya. Kalian bisa melihat robekannya, ya, robekannya di segmen tersebut itu mencakup
hampir keseluruhan segmennya sampai ke sini, sampai atas. Sangat besar sekali. Bayangkan bumi bisa sebesar itu robekan, ya. Seperti itu. Dan kalian coba bandingkan dengan gempa-gempa lainnya yang memiliki magnitudo di bawahnya sedikit saja. Yang 2005 ini 8,7. 8,7 ini warna kuning seperti ini. Atau 8,9 sebesar ini. Tapi 9,1 karena kita tahu ya kalau menentukan magnitudo itu dia prinsipnya logaritmik. Ya. Jadi semakin tinggi nilainya semakin besar gap-nya. Ya. Yang 8,9 hanya sebesar ini robekannya, tapi kalau 9,1 bisa sampai seluas ini robekannya. Karena energi yang dirilis juga sangat besar sekali. Ya. Dan kalau kita melihat ya dari progres ya rupture-nya, dari progres rupture-nya kalian bisa melihat ini lokasi kejadian gempa di 30 detik pertama, dan 30 detik pertama ini akan men-trigger wilayah di bidang patahan tersebut, ya di segmen tersebut untuk melakukan pergeseran juga atau slip, ya. Sehingga merembet, men-trigger di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya seperti ini. Ya. Jadi men-trigger daerah yang ada di dekatnya masih pada satu segmen ya untuk terjadi pergeseran. Jadi nggak heran ya gempa Aceh itu mengakibatkan tsunami yang sangat besar. Nggak heran karena robekannya sampai sepanjang itu. Nah, kira-kira lebar rupture-nya ini kurang lebih sekitar 1.300 km panjangnya. Panjang robekan. Bayangkan saja. Ya. Oke. Nah, dan kalau kalian lihat gitu ya, aftershock-nya itu juga mengikuti robekannya ya. Jadi aftershock yang terjadi itu mengikuti progres rupture atau arah robekan. Jadi kita bisa bandingkan dengan beberapa gempa besar lain ya, di Alaska, di Chili, ya, di Pulau Aleutian, seperti itu. Ya. Oke, nah ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita padukan, kita overlay antara aftershock dengan lokasi robekan rupture-nya itu ya sangat mencangkup ya, tertindih satu sama lainnya gitu ya. Oke. Ini terkait rupture ya. Jadi rupture itu adalah robekan ya, area robekan atau area slip di segmen tersebut atau di bidang patahan tersebut ya, seperti itu. Ini kita keep dulu karena informasi ini akan kita gunakan untuk menjelaskan directivity ya, karena directivity itu nanti ada kaitannya dengan rupture ya. Kalian keep dulu. Oke, sekarang masuk ke sumber gempa Haskell ya. Saya tidak akan bicara detail terkait sumber gempa Haskell ini ya. Intinya adalah model sumber gempa Haskell ini merupakan model sumber gempa yang sederhana ya, yang hanya mempertimbangkan variasi secara horizontal. Variasi perambatan secara horizontal saja. Ya. Adapun secara vertikal dianggap sama. Ya. Jadi variasinya hanya secara horizontal saja. Ya realitanya nggak begitu ya, tapi ini konsep sederhana yang cukup membantu kira-kira sejauh apa robekan itu akan terjadi ketika punya magnitudo sekian, gitu ya. Seperti itu. Saya tidak bicara detail terkait model sumber gempa ini ya.
Namun yang jelas dalam pemodelan sumber gempa gitu ya, kita menyederhanakan dari area slip atau area rupture ini ya, diubah ke yang lebih sederhana ya, didekatkan dengan persegi panjang yang punya panjang dan punya lebar gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan seismic moment, momen seismik. Yang nantinya momen seismik ini kita gunakan untuk menentukan momen magnitudo. Ya, untuk menentukan momen magnitudo. Pada dasarnya seismic moment ini persamaannya seperti ini, persamaan integral ya. Jadi setiap area, setiap bagian area itu kita kalikan dengan slip di area tersebut dan modulus gesernya, lalu kita integralkan. Tetapi biar lebih sederhana lagi gitu ya, kita ganti dengan bentuk yang lebih sederhana, persegi panjang. Sehingga M0 ini itu sama dengan modulus geser dikali area dikali slip rata-rata. Slip rata-ratanya. A itu bisa didapatkan dari panjang kali lebar. Gitu ya. Seperti itu. Nanti momen seismik ini dalam satuan Newton meter atau satuan bukan SI ya. Lalu dari momen seismik ini kita masukkan ke dalam persamaan log untuk MW ya, sehingga mendapatkan magnitudo momen. Dari persamaan ini sebenarnya kita bisa mendapatkan beberapa insight gitu ya. Yang pertama, ya, oke, magnitudo itu selaras dengan seismic momennya ya. Jadi semakin besar seismic moment maka semakin besar magnitudonya. Dan itu dapat dihasilkan dari modulus geser dikali area dikali besar pergeseran. Yang artinya semakin besar rupture-nya, maka magnitudonya juga akan semakin tinggi. Semakin besar cakupan area robekannya di bidang patahan tersebut, maka magnitudonya yang dihasilkan juga semakin tinggi ya. Begitupun dengan besarnya slip ya. Semakin besar slipnya, maka magnitudonya juga akan semakin tinggi ya. Seperti itu. Ini beda ya dengan dengan magnitudo yang kalian dapatkan saat praktikum. Ya, magnitudo yang kalian dapatkan kan magnitudo lokal ya. Yang mana magnitudo lokal ini memanfaatkan parameter amplitudo maksimum ya. Dan juga sebenarnya secara umum untuk mendapatkan magnitudo dari seismogram terkadang butuh informasi periodenya. Jadi ketika kita punya amaks di sini, lalu kita punya lembah berapa nih ya, kira-kira periodenya seperti itu. Tapi beda dengan momen magnitudo ya. Momen magnitudo ini menggunakan luas area. Ya, menggunakan luas area. Dan displacement besarnya slip untuk mendapatkan magnitudo ya, seperti itu. Clear ya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Nanti saya bagikan ya rekamannya gitu ya di Google Classroom. Silahkan kalian bisa ulang-ulang kembali ya materinya. Oke, lanjut ke source time function. Oke. Sebenarnya source time function ini adalah karakteristik unik ya. Adalah karakteristik unik yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mengamati rupture ya di suatu bidang patahan. Ya. Jadi source time function ini bisa kalian jumpai saat kalian mengamati rekaman seismogram stasiun-stasiun dekat dengan rupture. Ya. Oke.
Nah, jadi di sini dijelaskan fungsi waktu sumber atau source time function adalah bentuk gelombang badan dari rekaman displacement. Ingat ya, displacement ya. Displacement ya. Jadi kalau kita punya data seismogram, ingat dikonversi dulu ke displacement. Kalian sudah belajar di praktikum ya. Oke. Disebabkan karena gempa patahan ya. Kita lanjut. Oke, source time function ini sebenarnya memiliki bentuk yang seperti ini. Yang di bawah ini, yang merupakan konvolusi dari dua boxcar. Konvolusi dari dua boxcar. Ya. Apa itu konvolusi? Saya nggak akan jelaskan. Kalian bisa belajar itu di analisis data geofisika atau analisis sinyal geofisika. Ya. Oke. Kita tidak bahas detail konvolusi itu apa ya. Konvolusi dari dua item boxcar ini ya. Yang mana bentuk yang seperti ini itu ya. Ada dua parameter yang bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah rise time atau tau R, yang kedua adalah rupture duration atau tau C. Ya. Sebenarnya paling penting itu yang rupture duration ini. Ya. Berapa durasi rupture yang ditangkap pada stasiun tersebut. Ya. Ingat ya, yang ditangkap oleh stasiun tersebut. Ingat, dalam stasiun tersebut. Jadi masing-masing stasiun duration rupture-nya beda-beda. Ya. Tergantung stasiunnya ya. Oke. Adapun rise time itu merupakan waktu yang dibutuhkan dari saat sebelum mengalami pergeseran displacement sampai mencapai displacement maksimum atau final displacement atau pergeseran maksimum. Sehingga bentuknya ya seperti ramp function seperti ini ya. Bentuknya ya. Ada peningkatan tren dari yang belum ada pergeseran sampai ke pergeseran maksimum ya. Sedangkan tau C itu yang mencakup keseluruhan dimulai dari pergeseran sampai akhir pergeseran ya, seperti itu. Nah, dan itu bisa kalian amati di stasiun dekat patahan ya, stasiun-stasiun yang berada di dekat patahan. Kalian bisa melihat karakteristik itu di seismogram displacement. Bentuknya mirip-mirip boxcar seperti inilah. Mirip-mirip konvolusi boxcar ya. Seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya dari waktu terus waktu durasi rupture-nya gitu ya. Lalu dari posisi stasiunnya ya, sebenarnya kita bisa menentukan berapa sih kecepatan rupture-nya gitu ya. Nah, itu ya. Itu poin pentingnya di situ sebenarnya. Dari persamaan ini. Jadi di sini ada persamaan gitu ya. Atau saya buat lagi ya, saya tulis lagi tau C sama dengan L dibagi dengan VR dikurang dengan L cos theta per C. Apa itu L? L itu merupakan panjang bidang patahannya, gitu ya. Panjangnya. Lalu VR, nah VR ini yang menjelaskan berapa kecepatan rupture-nya, kecepatan rupture. Lalu theta menunjukkan sudut yang dibentuk antara lokasi stasiun dengan bidang patahan. Ya. Sedangkan C merupakan kecepatan penjalaran gelombang gempa dari patahan ke stasiun. Ya. Jadi dari persamaan ini ya mudah-mudahan kita bisa memperkirakan gitu ya berapa kira-kira besar kecepatan rupture-nya gitu ya. Dari data observasi kita punya tau C-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas ya bahwa
source time function atau tau c tadi ya, rupture duration, masing-masing lokasi itu masing-masing stasiun bisa berbeda-beda. Ya. Nah, penjelasan yang berbeda-beda itu yang kita sebut sebagai directivity. Ya. Jadi variasi source time function berdasarkan azimut stasiun terhadap sumber gempa atau berdasarkan lokasi stasiun terhadap bidang patah atau rupture ya, seperti itu. Ya, misal jika kita punya stasiun yang membelakangi ya, yang membelakangi arah robekannya, arah penjalanan robekannya ya. Maka kita punya karakteristik source time function di seismogram displacement yang bentuknya seperti ini. Dengan duration, rupture duration itu yang panjang, ya, tetapi memiliki amplitudo yang rendah. Nah, beda dengan stasiun yang berada di depan arah rupture. Ya, saya gambar segitiga ini maksudnya simbol stasiun ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tau c-nya itu pendek, rupture duration-nya itu singkat, tapi menghasilkan amplitudo yang tinggi ya, seperti itu. Sedangkan kalau berada di antaranya, misal di stasiun yang di sini atau stasiun yang di sini gitu ya, dia tidak lebih panjang dari tau c-nya stasiun yang ada di belakang area rupture, tetapi amplitudenya lebih tinggi ya, seperti itu. Namun tidak melebihi amplitudo yang ada di stasiun depan rupture direction. Seperti itu. Nah, sehingga ini ada semacam konstan gitu ya. Ada area yang konstan di sini. Ada yang memperlihatkan keadaan yang konstan, yaitu area di bawahnya. Ya. Jadi area yang di bawahnya ini dijaga agar tetap konstan. Nah, area inilah yang punya hubungan linear dengan seismic moment. Area ini yang memiliki hubungan linear dengan seismic moment. Ya. Area-area yang ada di sini itu nilainya konstan, sama. Area-area yang berada di bawah source time function. Oke. Jadi tipsnya adalah kalau misalkan ada distribusi stasiun, lalu kita melihat ada salah satu stasiun yang punya tau c yang singkat, oh berarti rupture direction ya ke arah stasiun tersebut. Kalau kita punya stasiun dengan source time dengan rupture direction yang lama, oh berarti rupture direction-nya atau arah rupture-nya membelakangi stasiun tersebut. Ya. Sekarang kita coba tes ya. Kita ambil contoh kasus. Kita lihat stasiun PTO dan stasiun gua. Stasiun PTO punya tau c atau rupture direction itu 4 second. Sedangkan gua memiliki memiliki rupture direction-nya itu 11 second. Sekarang saya tanya ke kalian. Rupture direction-nya ke arah PTO atau ke arah gua? Silakan, ada yang mau menebak? Arah rupture-nya, rupture direction-nya, arah penjalanan slip-nya, itu ke arah PTO atau ke arah gua? Ingat, tipsnya adalah cari yang lebih singkat rupture direction-nya.
Izin menjawab Pak, yang GUA bukan Pak? Oke, coba dicek lagi. Gua TOC-nya berapa? Rupture duration-nya berapa? Durasi rupture-nya. Pindah, durasi rupture-nya berapa di gua? Durasi rupture di gua berapa? Atau mana yang lebih kecil? Durasi rupture-nya, PTO atau gua? Halo, ada yang ingin berpendapat? Tidak apa-apa ya, salah tidak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Maaf Pak, kalau misalkan yang tersingkatnya itu PTO Pak, dia 4 second bukan Pak? Oke, bagus ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti ke arah PTO atau ke arah gua? Arah rupture-nya, arah penjelaran lipnya. PTO Pak. PTO ya. Oke, bagus ya Dinda ya. Nah, kita bisa lihat ini. Dia pendek tetapi memiliki amplitude yang tinggi. Sedangkan gua, dia panjang, area rupture-nya tetapi memiliki amplitude yang rendah. Karena ada yang dijaga tetap konstan. Yaitu area di bawah source time function-nya. Yang mewakili seismic moment-nya. Ya, seperti itu. Oke ya, itu directivity. Sekarang kita masuk ke sumber gempa di Indonesia. Ya. Jadi kita sudah bicara rupture ya. Rupture itu adalah area robekan gitu ya, yang berada di bidang patahan. Ya. Area robekan yang terjadi di bidang patahan. Semakin besar area robekannya yang terjadi di bidang patahan, maka dia akan mewakili seberapa besar magnitudonya. Ya. Sampai ke batas area robekannya sama dengan area patahannya. Berarti kalau area robekannya sama dengan area patahannya atau area rupture-nya sama dengan area patahannya, artinya kita bisa mengetahui magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan dari segmen tersebut, dari bidang tersebut, ya kan? Itu. Jadi ada limitnya lah, masing-masing segmen itu atau masing-masing bidang patahan itu ada limit magnitudo yang bisa dirilis, karena menyesuaikan areanya. Ya. Kalau areanya nggak luas-luas amat, ya bidang patahan itu, ya sangat sulit terjadi gitu ya untuk gempa-gempa yang besar gitu, gempa-gempa 8, gempa-gempa 9 seperti itu. Sangat mungkin, sangat nggak sangat sulit terjadi. Gitu ya. Contohnya saja Aceh 2004. Ya, robekannya itu harus mencapai 1.300 km panjangnya untuk menghasilkan gempa magnitudo 9. Ya, artinya segmennya harus seluas itu. Seperti itu. Oke, nah ini beberapa segmen yang ada di zona subduksi di daerah megatrust di Indonesia ya. Kalian bisa lihat ada luas area masing-masing segmennya, dan juga berapa kira-kira potensi magnitudonya ya. Kira-kira di kisaran 8 ya, 7, 8 seperti itu ya. Saya rasa tidak ada yang di bawah 7,5 ya. Ada yang 7,4 ya, ada ya. Tapi untuk di bawah 7 saya rasa tidak ada ya. Jadi potensi untuk gempa-gempa subduksi itu besar. Ya. Dan harusnya terjadi ya. Dan itu udah keniscayaan terjadi gempa-gempa besar di zona subduksi. Ketika belum terjadi gempa besar di zona subduksi, nah itu yang jadi masalah ya. Ya sebenarnya masalah juga ya kalau terjadi gempa besar ya. Tapi sebenarnya kalau misal nih gempa Aceh saja, gempa Aceh itu 9. Sangat tidak mungkin terjadi
di tahun 2005-nya itu terjadi gempa besar lagi, gempa 9 gitu ya. Karena apa? Energinya, waktu yang dibutuhkan untuk mengakumulasi energinya itu lama. Ya, lama. Ya. Jadi ketika sudah dirilis, maka untuk menghasilkan gempa setingkat gempa Aceh 2004 di segmen yang sama itu butuh waktu yang lama. Ya, seperti itu. Nah, artinya kalau belum pernah terjadi gempa besar di segmen tersebut, nah itu yang jadi wanti-wanti ya. Jadi pengingat gitu ya. Oh, ini belum terjadi nih. Jadi entah kapan terjadinya gitu ya. Maka kita harus siaga gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama saja lah. Nanti kalian bisa lihat. Oke, terus ini ada karakteristik dari masing-masing segmen gitu ya, berapa slip rate-nya gitu ya. Slip rate itu kecepatan slip ya, kecepatan pergeseran. Setiap tahunnya berapa. Terus magnitudo maksimumnya berapa gitu ya. Ternyata masing-masing berbeda gitu ya. Tergantung segmennya. Ada yang sudah mencatatkan sejarah terjadi gempa besar, ada yang belum mencatatkan sejarah gempa besar gitu ya. Nah, itu yang jadi hal yang harus kita waspadai ya, seperti itu. Oke. Tidak hanya di zona subduksi, tidak hanya di megatrust gitu ya. Di sesar-sesar itu juga memiliki potensi ya, magnitudonya ya. Tapi tidak sebesar gempa megatrust. Ya. Kecuali, nah ini ya, sistem sesar Sumatera ini kan patahannya kan saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Nah, bisa saja mekanismenya seperti ini ya. Gempa yang terjadi di patahan yang satu akan men-trigger patahan yang lainnya untuk melakukan pergeseran. Nah, itu yang cukup bahaya ya. Jadi melampaui magnitudo perkiraan kita. Gitu. Dan ini asumsinya kan setiap segmen kita coba lihat ya berapa potensi magnitudonya. Tapi kalau ketika beberapa patahan itu, beberapa segmen rupture bersama, nah itu yang mungkin jadi hal yang harus diwaspadai ya. Karena berdekatan membentuk satu sistem ya, sistem sesar Sumatera. Nah, beda dengan Jawa ya. Kalau di Jawa itu dia terpencar-pencar gitu ya kemana-mana. Tapi ada yang juga membentuk satu kemenerusan ya. Seperti itu. Nah, tinggal apakah ada potensi trigger bersama-sama atau tidak. Nah, itu yang diteliti lebih lanjut ya. Perlu diteliti lebih lanjut. Kalau di Jawa karena panjang segmennya itu kecil-kecil gitu ya, relatif lebih pendek dibandingkan dengan Sumatera, potensi maksimum gempa yang akan terjadi juga relatif lebih rendah gitu. Kalian bisa melihat ya, ini maksimumnya kisaran 6,5, 6 gitu ya, bahkan ada yang 5 maksimumnya gitu ya. Saya rasa tidak ada yang mencapai 7 ya. Beda dengan sistem sesar Sumatera ya. Seperti itu. Nah, ini menarik ya. Oke. Nah, ini yang disampaikan oleh BMKG pada saat seminar waktu itu ya. Kalau kita lihat di sini ada seismic gap ya, yang sempat jadi pemberitaan nasional ya waktu itu ya. Jadi seismic gap ini adalah kawasan yang aktif secara tektonik, namun sangat jarang mengalami gempa kuat dalam jangka waktu yang lama. Atau misal sudah pernah terjadi gempa besar, tapi itu sudah lama sekali ya. Udah tahun berapa, 1800 atau 1700 ya, seperti itu. Jadi udah beberapa puluh bahkan beberapa ratus tahun gitu ya, sudah dilalui gitu ya, dan belum terjadi gempa besar lagi gitu. Nah, sehingga ini ada seismic gap-nya, ada yang berwarna merah. Ini sebelum tahun 2004 ya. Artinya yang di sebelah sini sudah terjadi. Ya. Seperti itu. Tinggal dilihat ya, setelah tahun 2004 apakah ada histori kejadian gempa besar yang mendekati potensi maksimum. Bisa dilihat ya.
di zona-zona warna merah ini. Apalagi di selatan Jawa ya, di selatan Jawa itu ada namanya, ini penelitian cukup baru tahun 2020 ya. Jadi ada area dengan warna merah. Area warna merah ini adalah area deficit sleep yang menunjukkan area dengan potensi gempa besar yang tinggi. Ya. Maksudnya gimana gitu ya? Dalam sistem tektonik, ya, kalau kita melihat ya, tektonik kita itu akan sejatinya selalu bergerak ya. Apakah dia bergerak saling konvergen atau saling divergen? Intinya tektonik kita itu dinamis. Lempeng tektonik kita itu dinamis, tidak statis, selalu bergerak, gitu ya. Yang dari pusat pemekaran samudra mendorong lempeng untuk menjauh, gitu ya, sehingga mendorong lempeng itu untuk menjauh. Untuk yang di zona subduksi, gitu ya, ada tarikan slab. Slab itu membawa beban ya atau massa. Ada gaya gravitasi di situ yang akhirnya menarik lempeng yang di atasnya untuk ikut turun lah. Gitu ya. Jadi seharusnya ada pergeseran yang selalu terus-menerus terjadi. Jadi gempa-gempa di daerah batas lempeng itu harusnya ya terus-terusan terjadi gitu ya. Tinggal tergantung magnitudonya, kecil atau rendah gitu. Lebih bagus rendah, jadi dia rutin terjadi pergeseran atau sulit. Nah, bayangkan di batas lempeng subduksi gitu ya. Nah, seperti ini. Kan ada kontak ini ya. Ada kontak dua lempeng gitu ya. Nah, tiba-tiba gitu, daerah ini tidak mengalami pergeseran yang seharusnya. Gitu ya. Dalam tanda petik terkunci. Atau ya terkunci ya, paham ya maksud saya. Sehingga ada akumulasi di situ, ada akumulasi energi yang ada di situ. Sehingga ini menjadi dalam tanda kutip bom waktu ya, yang tiba-tiba ketika daerah tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menahan, yang kuncian tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menahan besarnya energi yang dikumpulkan, ya akan ada masanya dia terjadi slip yang besar ya, dengan besaran slip yang cukup besar. Skenarionya bisa pecah sendiri-sendiri, tapi skenario terburuknya ini bisa terjadi secara bersamaan. Jadi yang warna merah ini gesernya bareng-bareng lah gitu. Nah, itu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Ya. Oke, itu saya rasa ya materi pada hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Silahkan. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kalau jelas kita absen ya. Ima Adelia. Hadir, Pak. Andrew. Tata Dwi. Hadir, Pak. Astria. Astria hadir, Pak. Anjarila. Hadir, Pak. Kevin Halomoan. Hadir, Pak. Rosi Reuni. Rosi hadir, Pak. M. Latif Zulmi. Latif Zulmi hadir, Pak. Hansa Zahira. Hansa hadir, Pak. Fatan Asyidiki. Fatan hadir, Pak.